Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini menarik ya. Ketika Sandi Uno sekarang lompat ke P3. Dan tentu tidak mungkin tidak ada yang dia incar. Ini paling tidak saya angkat dua berita penting nih ya. Sandiaga Uno loncat P3, pengamat peta politik Pilpres 2024 jadi sulit ditebak. Kemudian Andi Arief tolak Sandiaga diduetkan dengan Anies Baswedan. Ini sikap Demokrat juga tentunya. Menarik. Coba kita bacakan ya. Dan menurut saya Sandiaga Salahuddin Uno menjadi alternatif bagi Anies Rashid Baswedan. Hanya persoalannya ya awal-awal Sandi Uno mengatakan nggak mungkin lagi ya, tetapi dia harus tahu bahwa peluang dia tidak di koalisi istana, tapi di koalisi justru Anies Baswedan yang masih agak bingung mencari wakil presiden. Dengan catatan Sandi Uno bagus elektabilitasnya dan isi tasnya gitu ya. Coba kita bacakan ya. Oke, Sandiaga Uno loncat P3, pengamat peta politik Pilpres 2024 jadi sulit ditebak. Perpindahan Sandiaga Uno dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan P3 diprediksi bakal mengubah peta politik Pilpres 2024 yang ada saat ini. Analisa tersebut disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies P3S Jerry Masih sebagai respons pernyataan politisi Partai Gerindra Kamrus Samad yang mengatakan Sandiaga sudah positif akan meloncat ke P3. Ini membuat peta politik Pilpres 2024 semakin sulit ditebak karena terlalu banyak nama yang diusung dalam Pilpres, ujar Jerry. Ia menjelaskan P3 yang notabene tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu sudah memiliki beberapa figur yang potensial diusung pada Pilpres 2024, baik sebagai capres maupun cawapres. Sebagai contoh, dari 3 parpol anggota KIB, yaitu Golkar, PAN, dan P3, Jerry memprediksi satu di antaranya bakal bersikukuh mengusung kader andalannya. Saya yakin Golkar keras mempertahankan Erlangga, begitu juga PAN ngotot dengan calonnya tuturnya. Oleh karena itu, Doktor Ilmu Komunikasi Politik Amerika Global University ini menuturkan P3 tidak bisa diremehkan lagi ketika kemasukan Sandiaga. Kemasukan ya. Ia meyakini posisi P3 pada pemilu 2001 akan kembali terjadi apabila Sandiaga menjadi kader yang potensial dicalonkan sebagai kontestan Pilpres 2024 ya. P3 punya kepercayaan diri karena dahulu Ketua Umum Hamzah Has dari P3 waktu itu pernah menjadi wapres Megawati. Oke. Soekarno Putih ini sebuah keuntungan juga, demikian Jerry menambahkan. Ya 2001 itu bukan pemilihan presiden secara langsung tetapi pemilihan melalui MPR setelah Gus Dur jatuh ya. Jadi wakil presidennya jatuh ke tangan Hamzah Has. Bukan karena Hamzah Has terbaik, tapi adalah dia calon yang bisa dianggap bisa dikendalikan Megawati pada waktu itu. Dan Andi Arief sebagai jubir Partai Demokrat menolak ya. Oke, coba kita lihat. Menolak mentah-mentah kalau seandainya dia digabung, Sandiaga Uno digabung kembali dengan Anies Baswedan. Andi Arief tolak Sandiaga diduetkan dengan Anies Baswedan. Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat PD Andi Arief mengatakan PD menolak jika Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Andi Arief menilai Sandiaga bukanlah sosok perubahan. Walaupun menjadi wapres menjadi hak setiap orang, tapi komitmen perubahan dari 3 partai PKS, Demokrat, dan Nasdem itu sudah terikat pada semacam perjanjian yang ditandatangani oleh 3 ketua umum partai mengikuti kontestasi capres dan cawapres. Ini kan memperbaiki keadaan, bukan seperti Indonesian Idol yang penting muncul. Setiap ada ini muncul dan Demokrat punya catatan dan pasti akan menolak kalau Pak Sandi Uno, kata Andi Arief kepada wartawan.
Hovifah juga bukan sosok perubahan ya. Hovifah orang yang di-endorse oleh Jokowi menjadi gubernur Jawa Timur setelah menanggalkan jabatan sebagai Menteri Sosial. Andi Arief kemudian menyinggung soal isu Sandiaga Uno yang akan bergabung dengan P3. Menurutnya strategi yang sama pernah dilakukan Sandiaga pada tahun 2019 lalu. Kenapa? Karena dulu juga berpura-pura pindah ke PAN berpasangan juga dengan Pak Prabowo. Sekarang dengan strategi yang sama pindah ke P3. Jadi apa ya? Gaya pemodal berpolitik kita menolak. Pasti outputnya tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa jelasnya. Menurut Andi Arief, Partai Demokrat belum mendengar komitmen perubahan dari Sandiaga Uno. Andi Arief menyarankan agar Sandiaga fokus menuntaskan kerjanya di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Karena Demokrat punya catatan dan komitmen perubahan dari Pak Sandi kan belum kita dengar. Dia bahkan bagian dari kekuasaan menikmati itu. Berkampanye untuk kekuasaan juga. Jadi menurut saya pola pikir bahwa semua mentang-mentang termasuk pemodal yang berpolitik tidak semua partai bisa dibeli. Tidak semua partai bisa diakali. Kami tegas menolak kalau Pak Sandi Uno jelasnya. Lebih lanjut, Andi Arief lantas menyinggung soal politik identitas yang muncul pada Pilkada DKI 2017. Menurutnya Sandiaga memiliki kontribusi terhadap politik identitas itu. Luar biasa ya politik. Yang lebih ideologis sebetulnya politik identitas itu kan sejak Pak Sandi muncul di Jakarta. Jadi kita tidak ingin Anies masuk kembali dalam politik identitas. Awal Pilkada DKI kan Pak Sandi punya sumbangsi cukup besar terhadap politik identitas di mana-mana di dunia ini. Borjuasi memang bisa memainkan politik identitas. Karena itu kita menolak dan Anies harus menjadi pimpinan negara. Artinya capres yang mengandalkan garis tengah jelasnya. Luar biasa ya. Oke, padahal kekhawatiran bahwa kursi AHY akan terlempar kalau Sandiaga masuk. Padahal Sandiaga akan menjadi alternatif. Sandiaga bicara peluang duet dengan Anies. Sandiaga diketahui menghadiri undangan acara PKS di Yayasan Kerawang Bekasi Madani YKBM, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dan disambut Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Dalam kesempatan itu Sandiaga menjawab peluang dirinya berduet lagi dengan Anies Baswedan di 2024. Kedatangan Sandiaga disambut puluhan kader dan pengurus DPW PKS Kabupaten Karawang. Mereka bertepuk tangan sembari menyanyikan lagu PKS. Lagu yang mirip dengan Mars Anies Sandi ketika masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 dinyanyikan. Ada teriakan Anies Sandi di acara tersebut yang disambut Sandiaga dengan senyum. Sandiaga mengungkap alasannya menghadiri kegiatan PKS tersebut. Terkait isu dirinya akan kembali dipasangkan dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, Sandiaga tersenyum. Dia mengaku menyerahkan seluruh keputusan kepada pimpinan partai politik. Saya meyakini pimpinan partai politik seperti Ustadz Syaiqo akan mengusulkan yang terbaik untuk NKRI dan saya percaya proses ini masih berjalan selama 6 bulan ke depan, katanya. Sandiaga mengaku dirinya selalu mendengar masukan para ulama. Menurutnya semua langkah politiknya harus dengan restu pimpinan partai yakni Prabowo Subianto selaku Ketum Gerindra dan pimpinan di pemerintahan yakni Presiden Joko Widodo. Saya selalu mendengar masukan para ulama, ustadz, sholat istikharah dan semua harus dengan restu pimpinan. Saya harus memastikan Pak Prabowo Subianto legowo dan pimpinan di pemerintahan memberikan restu, itu yang penting, ujarnya. Jadi kita fokus secara teduh dan sejuk memberikan kontestasi yang merajut kerukunan masyarakat kita agar tidak terpecah belah. Jadi kita ingin fokus kemajuan bangsa kita, imbuhnya. Ini ada survei Cawapres ya. Survei Cawapres LSI, Ridwan Kamil 19,6, kemudian Sandiaga 18,9, Erik 13%. Lembaga Survei Indonesia merilis elektabilitas tokoh dalam bursa calon wakil presiden. Hasilnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang berada di posisi teratas. Adapun survei dilakukan pada periode 31 Maret 4 April, luar biasa, cuma 31, 1, 2, 3, 4, 5, cuma 6 hari saja dengan total 1.229 responden. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing. RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Kemudian hasilnya Ridwan Kamil berada di posisi teratas dengan suara 19,62%. Di posisi kedua
Menparekraf Sandiaga Uno dengan angka yang tidak beda jauh 18,9%, Erick Thohir 13%, kemudian AHY 9,1%, Hovifa Indar Parawansa 6,2%, Puan Maharani 5,4%, Erlangga 2,7%, Muhaimin 1,9%, tidak tahu 23,1%. Masih banyak yang tidak tahu, juara satu masih. Tetapi dari sini Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno menjadi hot ya. Bahkan AHY sendiri di bawah itu, demikian juga Hovifa. Kita tidak tahu ya. Tiba-tiba surveinya Prabowo paling moncer untuk calon presiden, dan kemudian Sandiaga Salahuddin Uno dan Ridwan Kamil paling moncer untuk calon wakil presiden. Apakah akan mengarah ke sana ya? Dan tentu saja Ganjar Pranowo tidak diplot ya sebagai calon wakil presiden. Oke, coba kita intip-intip ya, karena saya bikin polling dulu ya. Kalau seandainya Sandiaga Uno, apakah Sobat RH setuju atau tidak kalau dia dijadikan wakil presidennya Anies Rashid Baswedan. Coba kita lihat ya. Ternyata baru 728 vote, yang setuju 22%, tidak setuju 78%. Apakah Anda setuju Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Uno di Pilpres 2024? Banyak yang tidak setuju rupanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.